Ya, halo, assalamualaikum teman-teman Wani Dagang. Berjumpa lagi dengan saya Hendy, penghuni channel Wani Dagang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan ngomongin masalah marketing mix. Tentunya tokoh yang saya review kali ini adalah masih Pak Cemplon. Nah, sebelum saya lanjutkan, teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video dari channel Wani Dagang, karena channel ini selalu mengajak kepada pemirsanya untuk berani berdagang. Nah, teman-teman semuanya yang belum mengenal sosok Pak Cemplon, boleh dilihat cuplikannya berikut ini. Segini sopo. Laten Pak ade. Cemplon lagi Pasang. jualan gergaji. Memang banyak Ambiar, teko ora bengkong, Dik. Lho ora bengkong, Dik. Gergaji ini menjadi Mana teko ora bengkong? Bengkong iki wae gobat gabit ki. 70. Bengkong iki, Pak. Heh? Iki bengkong iki. Ora. 70 sewidak 50. 45 bayar. Dah terakhir 30. Nah, 35. Kali Det 35.000. 35.000. Ya, baik itu teman-teman, sosok Pak Cemplon yang fenomenal dari Klaten, Jawa Tengah. Beliau lagi berjualan di pasar Legi Bonyokan di Jatinom, Klaten. Nah, dari segi marketing mix, bagaimana reviewnya? Yang pertama kita harus tahu dulu marketing mix. Marketing mix itu adalah bauran pemasaran. Jadi di dalam pemasaran itu ada poin-poin penting yang membaur sehingga menjadi satu sistem pemasaran, dan itu yang akan lebih menjamin suksesnya pemasaran itu. Nah, kita tahu sebuah usaha tanpa ada pemasaran nggak mungkin akan bisa mendapatkan penjualan, dan penjualan tidak akan bagus kalau kita tidak menerapkan strategi pemasaran. Nah, strategi macam apa yang diterapkan oleh Pak Cemplon ini? Kita tahu marketing mix itu ada 4P. 4P yaitu product, price, promotion, and place. Nanti akan kita bahas satu persatu. Kemudian ada 3P lagi, jadi ada 7P, yaitu people atau partisipan, kemudian proses, dan yang terakhir adalah physical evidence atau lingkungan fisik. Nah teman-teman, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah produk. Nah, produk yang dibawa Pak Cemplon ini, yang dijual Pak Cemplon ini adalah perkakas. Perkakas yang meliputi alat-alat seperti gergaji, kemudian korek, kemudian kerokan kumis, solasi, palu, pisau, lampu, dan lain-lain. Nah, ini disuplai dari grosir. Nah, dalam hal ini beliau juga mengutamakan kualitas ya, mengutamakan kualitas. Jadi kayak gergaji itu ya dicoba di rumah, dipakai sendiri. Kanebo itu juga dipakai, kualitasnya bagaimana. Kemudian korek juga dicoba secara langsung di situ. Pulpen juga itu dicoba secara langsung. Peso itu dicoba secara langsung di situ bahwa peso itu tajam. Nah, jadi dari segi produk Pak Cemplon ini memang mengutamakan kualitas gitu. Kemudian yang kedua adalah price. Price itu adalah harga. Nah, ini untuk penetapan harganya memang unik dalam jualan Pak Cemplon ini. Harga yang ditetapkan itu dengan sistem penawaran dari tinggi ke rendah. Dari tinggi ke rendah. Nah, ini merupakan gimmick tersendiri karena dalam prosesnya itu lucu gitu dalam penyampaiannya. Karena harga dipasang 100.000, nanti harga terendah bisa menjadi 30.000. Nah, ini merupakan keunikan
keunikan itu, karena dalam prosesnya lucu gitu, dan itulah yang mendatangkan traffic. Nah, kalau sekarang sudah banyak yang lihat YouTube, jadi mungkin para pembeli juga akan nunggu pada posisi harga yang paling rendah itu. Contohnya gergaji ditawarkan 100.000, 90, 80, 60, nanti lama-lama bisa jadi 35.000 atau 30.000. Nah, itu dari segi harga. Kemudian selanjutnya adalah promotion. Nah, promotion ini dilakukan oleh Pak Cemplon secara offline dan online. Secara offline yaitu memperagakan secara langsung, menjelaskan secara langsung apa fungsi dari barang itu gitu. Dan inilah yang lucu gitu. Seperti gergaji itu diperagakan untuk menggergaji tangan. Orang pada kaget ternyata gergajinya masih ada lapisannya. Nah, itu lucu gitu. Itu promosi offline-nya. Jadi secara langsung memperagakan. Kemudian kalau online ya diperagakan tapi ditayangkan lewat YouTube. Jadi untuk lampu-lampu juga dicek, itu ada di YouTube-nya. Kemudian gergaji juga dipakai, kanebo juga dipakai untuk ngelap motor, itu diperagakan. Kemudian selanjutnya adalah yang berikutnya, yang keempat adalah place. Nah, place ini adalah tempat. Tempat Pak Cemplon jualan adalah pasar tradisional. Pasar tradisional dan pindah-pindah ya. Walaupun pindah tapi udah ada schedule-nya, yaitu Pasar Paing di Sleman, kemudian Pasar Pon di Ambarawa, kemudian Pasar Wage di Pedan, kemudian Pasar Kliwon di Sleman juga, kemudian Pasar Legi di Jatinom, dan juga pasar lain. Jadi rolling-rolling gitu. Nah, itu adalah place tempat jualannya Pak Cemplon. Nah, kemudian selanjutnya adalah yang kelima, itu adalah pupil itu adalah partisipan. Siapa aja yang terlibat dalam proses jualan itu, yaitu Pak Cemplon sendiri tentunya. Di sini yang peran paling besar dalam menjual. Kemudian yang kedua, istrinya yang membantu menyiapkan di rumah, membantu ngecek, membantu nyuting, promosi, ya, itu. Dan juga para YouTuber yang menayangkan proses jualan Pak Cemplon ini juga merupakan pupil atau partisipan. Ini berpengaruh pada pemasarannya. Kemudian selanjutnya itu adalah proses. Yang keenam itu adalah proses. Proses yaitu barang yang dibawa ke pasar dan dijual dengan cara yang lucu. Kemudian cara yang lucu ini mencakup satu, pelayanan, yang kedua kenyamanan. Pelayanan yaitu bahwa Pak Cemplon selalu memberikan plastik gratis, kresek gratis kepada para pembeli. Kemudian kenyamanannya, dibuat komunikasinya itu membuat para pengunjung nyaman. Walaupun dengan gaya-gaya lelucon yang seperti itu malah justru membuat nyaman dari para pengunjung dan lain-lain. Kemudian selanjutnya adalah physical evidence. Physical evidence itu sebenarnya ada kaitannya dengan place. Namun ini agak sedikit berbeda karena lingkungan fisik di sini merupakan lingkungan fisik di mana tempat Pak Cemplon itu jualan. Nah, walaupun di pasar tradisional Pak Cemplon selalu membawa payung besar atau mungkin terpal, sehingga para pengunjung juga terlindung dari sinar matahari gitu. Nah, ini diciptakan agar para pengunjung itu nyaman dan betah di situ, sehingga dalam proses penawarannya akan banyak closing. Nah, itu. Nah, seperti itu teman-teman, pedagang Pak Cemplon dilihat dari kacamata marketing mix. Nah, dengan hal-hal seperti itu tentunya Pak Cemplon mampu
membuktikan bahwa dirinya memiliki daya tarik dan mampu menjaring traffic, dan tentunya saya bisa sebut bahwa dia adalah pemasar yang hebat. Nah, seperti itu teman-teman. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.